How long? Maybe hours. Episode ke-6 The Ring of Power dibuka di negeri selatan memperlihatkan Adar yang telah merencanakan penyerangan berdiri di hadapan para orc dan masyarakat negeri selatan yang mendukung Sauron. Mereka memulai perjalanan menuju ke Menara Elf, tapi setibanya di menara tak seorang pun berada di dalamnya, lalu mereka pun berpencar mencari para pengungsi. Arondir bersembunyi di balik dinding mengawasi pergerakan mereka. Di bawah, Adar yang mencium keberadaan Arondir memerintahkan para orc untuk mencarinya. Tak lama Arondir keluar dari persembunyiannya. Ia melepaskan anak panah yang menjatuhkan korban pertama di awal peperangan. Kemudian memanah ke arah menara yang meruntuhkan batu-batunya. Arondir membuka semua jebakan membuat para orc terkurung di dalam menara. Sedangkan Bronwyn bersama rombongannya menyaksikan dari luar menara, lalu pergi untuk merebut desa dan membuat persiapan selanjutnya. Sementara itu di kapal perang Númenor, Isildur terbangun dari tidurnya lalu beranjak ke kandang kuda melihat kuda kesayangannya. Kemudian pergi ke atas, memperhatikan daratan yang belum juga terlihat dari pandangannya. Tak lama Galadriel datang mengejutkan Isildur. Seperti mengetahui isi hatinya, Galadriel mengatakan jika mereka telah berada tak jauh dari daratan. Isildur memperkenalkan dirinya sebagai seorang pembersih kandang kuda. Ia juga mengungkapkan niatnya berlayar bersama pasukan adalah karena ia ingin pergi sejauh mungkin dari Númenor, yang menurutnya bukanlah lagi Númenor yang dikenalnya sebagai pembela Valar. Galadriel meyakinkan jika Númenor yang sejati tetap ada meski hanya di dalam hati pembersih kandang kuda. Sesaat kemudian terlihat matahari terbit dari balik pebukitan. Tak lama Isildur segera pergi saat ayahnya tiba di sana. Galadriel yang penasaran menanyakan keberadaan ibu Isildur kepada kapten yang menjawab jika istrinya telah tewas tenggelam. Daratan telah berada di hadapan tapi perjalanan belumlah usai. Mereka masih harus melanjutkan perjalanan ke pegunungan, kemudian ke timur menuju ke lembah. Di negeri selatan, Arondir berupaya menghancurkan gagang pedang, tapi upayanya tak berhasil. Pedang itu terlalu kuat untuk palu yang digunakannya. Sehingga Arondir berinisiatif untuk menyembunyikan pedang itu tanpa sepengetahuan siapapun. Tapi diam-diam Theo mengikuti Arondir dari belakang. Setelahnya Bronwyn dan Arondir berdiri di hadapan rakyat selatan menyampaikan strategi perang dan memotivasi mereka demi kebenaran yang mereka percayai. Wanita tua dan anak-anak akan berlindung di benteng pertahanan dengan Theo yang akan menjaga mereka. Sebelum pergi, Bronwyn meyakinkan Theo jika bayangan ini hanyalah hal kecil yang akan segera berlalu. Bayangan itu tak dapat menemukan mereka saat mereka telah menemukan cahaya yang berada di luar jangkauannya. Kaum elf meyakini bahwa salah satu Valar mengawasi hal-hal yang tumbuh juga mereka yang merawatnya. Arondir memberikan 2 biji alpirin kepada Bronwyn seperti tradisi kaum elf yang akan menanam 1 biji sebelum memulai pertempuran. Dan Arondir akan membawa Bronwyn dan Theo untuk menanam 1 biji lainnya di kebun baru setelah pertempuran ini. Dari atas bentengnya mereka melihat pasukan Adar telah datang perlahan berjalan ke arah mereka. Bronwyn berada di garis depan menunggu di jembatan bersiap dengan jebakan yang telah mereka buat. Tapi beberapa kali Bronwyn gagal membuat api, sementara itu seorang orc mendekat ke arahnya. Sesaat Bronwyn bersembunyi lalu keluar menyerang, tapi orc itu menghabisi temannya sesaat sebelum Bronwyn mengalahkannya.
Bronwyn menggunakan obor ok untuk membakar jerami, lalu memutus tali mengirim gerobak jerami kepada musuh, kemudian disusul oleh gerobak-gerobak lainnya. Para ok terjebak di antara api, sedangkan dari atas warga mulai memanahi mereka. Saat ok semakin mendekat, peperangan jarak dekat pun terjadi, sedangkan Arondir yang berada di atas dikejutkan oleh kedatangan ok yang menewaskan satu warga. Arondir menghadapi dua ok sekaligus yang membuatnya cukup kewalahan. Kemudian satu ok lainnya pun datang kepadanya. Arondir yang tak cukup kuat menghadapinya pada akhirnya terpojok di dinding sumur. Beruntung Bronwyn datang menyelamatkannya. Serangan gelombang pertama berhasil mereka atasi. Kemenangan berpihak kepada mereka. Para warga pun berkumpul untuk merayakannya. Tapi kemudian Arondir terdiam saat mereka melihat darah merah mengalir dari tubuh musuh mereka. Sehingga mereka menyadari jika lawan mereka bukanlah ok, melainkan rekan mereka sesama manusia yang membela Adar. Tak lama anak panah mulai melesat menjatuhkan satu persatu warga termasuk Bronwyn. Pertempuran belum berakhir, ok sengaja membuat mereka lengah meninggalkan pos-pos pertahanan. Kemudian Arondir membawa Bronwyn dan beberapa warga terluka masuk ke dalam kedai. Bronwyn semakin melemah, darahnya terus keluar sehingga Arondir segera bertindak. Ia mencabut anak panah lalu Theo menghentikan pendarahan dengan menggunakan bara api. Adar bersama pasukannya keluar dari dalam hutan. Mereka mendobrak pintu kedai. Tak ada lagi tempat berlindung. Kedai ini adalah benteng pertahanan terakhir mereka. Sementara itu Galadriel dan pasukan Númenor telah berada tak jauh lagi dari sana. Pada akhirnya, pintu kedai itu pun terbuka. Adar datang kepada Arondir meminta kembali patahan pedang miliknya. Arondir akan menyerahkan gagang pedang jika Adar melepaskan warga, tapi Adar tak ingin bernegosiasi. Para ok mulai menghabisi satu persatu warga. Sampai pada giliran Bronwyn, Theo menghentikan mereka. Theo buka suara. Ia menunjukkan tempat di mana Arondir menyimpan pedang itu. Tak lama mereka pun merasakan getaran dari langkah kuda pasukan Númenor. Adar segera keluar memberikan sebuah tugas kepada Waldreg. Setibanya pasukan Númenor, pertempuran pun segera terjadi. Sedangkan Ratu Miril berada di puncak bukit bersama Isildur yang lalu diberikan kesempatan untuk bertempur bersama pasukan. Pasukan Númenor tak memiliki kesulitan berarti. Para ok pun berhasil terkalahkan. Galadriel datang kepada Arondir menanyakan pemimpin ok yang saat itu Adar berupaya melarikan diri. Arondir mengingatkan kalau Adar membawa pedang itu. Galadriel bergegas mengejar Adar diikuti oleh Halbrand yang mengambil sisi berlawanan. Mereka masuk jauh ke kedalaman hutan sampai Halbrand berhasil menghentikan lari kudanya. Halbrand mengingat Adar sebagai pemimpin ok yang menghancurkan dan menjatuhkan banyak korban jiwa dari desanya. Halbrand yang dipenuhi kebencian berniat untuk menghabisi Adar, tapi dihentikan oleh Galadriel. Galadriel mengingat Adar sebagai Moriondor. Ia adalah elf yang diculik, disiksa dan dirusak oleh Morgoth, kemudian dijadikan bentuk kehidupan baru. Begitulah Morgoth menciptakan para ok, dan Adar adalah ok pertama yang diciptakan oleh Morgoth. Galadriel menanyakan keberadaan Sauron kepadanya, sehingga di sini diketahui jika sejauh ini Adar bukanlah Sauron. Adar menceritakan masa setelah kekalahan Morgoth. Sauron telah mengabdikan dirinya untuk membangun kerajaan dunia tengah. Ia menyatukan tanahnya yang hancur dalam urutan sempurna, membentuk sebuah kekuatan dari dunia yang tak terlihat, membuat pasukan sebanyak mungkin untuk mengikutinya ke utara. Adar telah mengorbankan banyak anak buahnya demi membantu Sauron sampai pada akhirnya Adar mengakui kalau ia telah membunuh Sauron. Menurutnya, para ok tak memiliki penguasa.
Adar bertindak sebagai seorang ayah yang membimbing para orc dengan perasaan seperti anak-anaknya. Mereka memiliki hati dan layak memiliki rumah. Sekali lagi, Adar mengatakan kalau tanah ini akan menjadi milik mereka. Tapi tentu Galadriel tak akan membiarkannya. Bahkan, jika butuh waktu seumur hidup untuk membasmi mereka, maka Galadriel bersumpah akan melakukannya. Adar mengeluarkan kata-kata provokasi dengan mengatakan jika Galadriel adalah sama sepertinya, ia adalah elf yang hidup dalam kegelapan. Juga Adar mengakui kalau ia adalah pemimpin orc yang selama ini dicari oleh Galadriel. Galadriel yang terpancing sempat berpikir untuk membunuh Adar, tapi Halbrand menghentikannya. Mereka pun keluar dengan bungkusan pedang yang diambil dari Adar. Tak lama, seorang pengawal datang memanggil Halbrand untuk menghadap Ratu Miril. Di pemukiman, Arondir membawa Bronwyn kepada Ratu Miril. Bronwyn menyampaikan terima kasihnya atas bantuan Númenor yang telah menyelamatkan desa mereka. Dengan terbuka, Miril menyatakan kesiapannya untuk membantu jika saja Bronwyn membutuhkan bantuannya. Halbrand pun datang kepada mereka. Miril memperkenalkan Halbrand kepada Bronwyn yang saat itu matanya tertuju pada lambang kerajaan yang dibawanya. Seketika Bronwyn mengetahui kalau Halbrand adalah seorang raja. Ia bertanya apakah benar Halbrand adalah raja yang dijanjikan untuk memimpin mereka semua. Halbrand ragu untuk menjawab, tapi Galadriel meyakinkannya sehingga Halbrand pun dengan yakin membenarkan perkataan Bronwyn. Bronwyn terharu, begitu juga dengan warga lainnya. Kemudian Bronwyn meminta semua warga untuk memberikan salam kepada sang raja negeri selatan yang sejati. Dipimpin oleh Ratu Miril, mereka pun bersama merayakan kehadiran raja di antara mereka. Sementara itu Arondir mendatangi Theo yang sedang duduk seorang diri. Theo masih memikirkan pedang itu yang membuatnya merasa sangat kuat. Sehingga saat pedang itu direbut Adar, Theo pun merasa kehilangan. Arondir cukup memahaminya. Ia menyarankan agar Theo menyingkirkan keinginan dan rasa itu dengan memberikan bungkusan pedang itu kepada Númenor untuk dibuang di lautan saat mereka kembali ke Númenor. Setelah kepergian Arondir, Theo membuka bungkusan yang ternyata isinya bukanlah pedang melainkan sebuah kapak kayu. Adar telah menipu mereka. Pedang itu telah dititipkannya kepada Waldreg yang saat ini berada di Menara Elf, berdiri di batu pahatan pedang. Waldreg telah mengaktifkan kekuatan pedang lalu menancapkannya pada batu di hadapannya, yang ternyata tanpa disadari oleh siapapun batu itu adalah sebuah gembok untuk membuka pintu bendungan air laut. Di pemukiman, kuda Isildur terlihat panik sampai Elendil datang menenangkannya. Elendil mengatakan jika kuda itu panik bukanlah karena ketakutan, melainkan ia merasakan suasana hati penunggangnya. Tak lama terdengar suara gemuruh, kemudian terjadi ledakan air dari dalam tanah. Para orc dan Adar merasakan getaran air itu mengalir dari dalam tanah mengikuti terowongan yang mereka gali menuju ke lubang menjatuhkannya ke pusat magma dasar pegunungan. Reaksinya menimbulkan gempa dan letusan dahsyat gunung berapi, lalu lava keluar menyembur ke pemukiman. Warga pun berlarian menyelamatkan diri berlindung di balik tembok. Para orc memanfaatkan kekacauan ini untuk menyerang. Kemudian aliran besar lava mulai turun menyapu semua yang dilaluinya. Galadriel hanya diam. Ia berdiri tepat di aliran lava yang datang kepadanya dan episode 6 pun berakhir di sini.